Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan iman, Islam serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan kita semuanya adalah kita tercatat sebagai umat beliau, dan harapan kita semuanya juga mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, setelah libur semester ganjil 2 minggu, 2 pekan, kita bertemu kembali bahwa di pembelajaran semester genap di sini yaitu masih dengan online atau daring. Karena apa? Karena memang kondisi daripada penyebaran virus COVID-19 masih belum bisa diatasi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini di materi agama akan kita bahas. Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pada dasarnya, pergaulan atau pertemanan antara seorang laki-laki dan perempuan itu dibolehkan, asal di antara keduanya mampu menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sebagai anak muda, kita tidak boleh menuruti hawa nafsu supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Untuk bisa menghindari pergaulan bebas itu, maka harus menyadari bahwa pergaulan bebas tersebut bisa mendatangkan banyak keburukan jika tidak segera bertaubat. Hukuman yang akan diterima bagi para pezina bukan hanya di dunia, juga ada di akhirat nanti. Oleh karena itu, sebagai pemuda muslim dan muslimah harus menghindari pergaulan bebas dengan sekuat tenaga sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Kompetensi dasar pada kali ini yaitu tentang membaca Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2, yang mana kita baca sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Sebelum kita lanjutkan membaca bersama-sama Quran surat Al-Isra dan An-Nur, marilah kita simak tentang kisah Ja'far At-Thayyar. Siapa Ja'far At-Thayyar di sini? Ja'far At-Thayyar di sini adalah pahlawan Islam, pahlawan Muslim, yang mana dia adalah putra dari Abi Thalib, yang lebih jelasnya yaitu kakak dari Ali bin Abi Thalib. Ja'far At-Thayyar di sini mati syahid ketika perang Mu'tah, yang mana melawan bangsa Romawi pada tahun ke-8 Hijriah. Di sini Ja'far At-Thayyar ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk memegang bendera, yang mana pada zaman dahulu ketika bendera itu terlepas atau jatuh berarti kekalahan yang diterima. Ja'far At-Thayyar di sini ketika peperangan dia memegang erat bendera Muslim, bendera Islam, yang mana di situ ketika musuh memotong daripada kedua tangan lengan daripada Ja'far At-Thayyar, Ja'far At-Thayyar masih bersikukuh untuk memegang guna untuk bisa mempertahankan melawan musuh, yang mana ketika lengan kedua daripada Ja'far At-Thayyar terputus, tetap bersikukuh memegang daripada sisa potongan lengan daripada Ja'far At-Thayyar dengan dihimpitkan ke dalam dada beliau hingga tewas atau hingga wafat dan menjadi syahid. Di sini Rasulullah SAW mendengar bahwa Ja'far At-Thayyar di sini akan bisa terbang di surga kelak
yang mana Allah memberikan kedua sayap oleh Ja'far At-Thayyar di surga kelak. Rasulullah bertanya, apa daripada amalan daripada sahabat Ja'far At-Thayyar di sini? Amalannya adalah yang dilakukan oleh Ja'far At-Thayyar, yaitu yang pertama tidak pernah berbohong, yang kedua tidak pernah berzina, dan yang ketiga adalah tidak pernah mabuk-mabukan. Ja'far At-Thayyar ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, kamu berbuat amalan seperti ini, kamu lakukan ketika sudah muslim atau masih kafir dahulu? Apa jawab daripada Ja'far At-Thayyar? Jawab Ja'far At-Thayyar bahwa beliau melakukan daripada 3 amalan tersebut ketika masih belum masuk Islam hingga masuk Islam. Itulah yang menjadi istimewa daripada amalan Ja'far At-Thayyar. Meskipun beliau masih kafir, tetapi beliau melakukan amalan-amalan daripada yang biasa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Kisah daripada Ja'far At-Thayyar dan amalan yang dilakukannya mudah-mudahan bisa menjadikan daripada kita semuanya mencontoh tidak pernah berbohong, yang mana tidak berbohong pada orang tua, tidak berbohong kepada guru, dan tidak pernah berzina. Di sini zina biasa kadang dilakukan oleh para pemuda sekarang dengan cara berpacaran, menonton bioskop bersama dengan lawan jenis, bergandengan tangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa terhindar daripada kita semuanya dan bisa mengamalkan daripada contoh daripada Ja'far At-Thayyar. Selanjutnya marilah kita bersama-sama membaca daripada Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang perlu kita ketahui bersama daripada bacaan tajwid surat Al-Isra ayat 32 di sini, yaitu yang pertama pada lafal wala terdapat hukum bacaan mat tabi'i. Yang mana kenapa dibaca mat tabi'i? Karena huruf lam berharokat fathah diikuti alif, dibaca 2 harokat, 2 ketukan. Yang kedua adalah lafal taqrabu, disebut hukum bacaan qalqalah sughra. Apa alasannya? Yaitu karena huruf qaf berharokat sukun terletak pada tengah-tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat disebut qalqalah kubro. Yang ketiga adalah az-zina innahu. Hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, karena ada mat tabi'i bertemu hamzah pada lafadz yang berbeda. Yang keempat adalah innahu. Lafal berikut hukum bacaannya adalah gunnah karena ada huruf nun bersyaddah atau bertasydid. Yang kelima adalah wasa'a. Hukum bacaannya adalah mat wajib mutasil karena ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu lafadz. Yang selanjutnya adalah sabila. Itu hukum bacaannya adalah mat iwad karena ada fathah tanwin terletak pada waqaf atau berhenti. Selanjutnya mengartikan perkata dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu, dan janganlah kalian dekati az-zina, zina. Janganlah mendekati zina. Innahu, sungguh zina. Karena adalah fahisyatan, perbuatan keji, wasa dan sangat buruk, sabila, jalan. Terjemahan daripada Quran surat Al-Isra 32 yaitu secara keseluruhan, dan janganlah kamu mendekati zina.
Mendekati zina yang disebut di sini yaitu bukan hanya perbuatannya saja, bukan hanya perilaku, tetapi juga tempat yang mengarah ke perbuatan zina, ataupun daripada teman yang mengajak untuk bisa melakukan perbuatan zina, itu patut tidak kita dekati. Sungguh suatu perbuatan keji. Keji di sini adalah menurut agama yaitu buruk dan tidak baik. Suatu jalan yang buruk, wasa asabila. Di situ berarti jalan yang buruk bagi keturunan umat Islam, yang mana di sini umat Islam sudah memberikan jalan yang baik ketika ingin melakukan hal yang baik atau pahala, yaitu dengan pernikahan, tidak dengan perbuatan zina. Surat yang selanjutnya yaitu tentang larangan zina di dalam Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 surat ke-24 terdapat beberapa hukum bacaan. Yang pertama yaitu lafal wazani. Disebut hukum bacaan al-syamsiyah karena apa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu z. Yang kedua adalah fajlidu, disebut hukum bacaan qalqalah sughra karena alasannya adalah ada huruf jim berharokat sukun di tengah kalimat. Tadi sudah disebutkan seperti lafal taqrabu sama dengan lafal fajlidu. Yang selanjutnya adalah ta'khudkum bihima, hukum bacaan yang mana adalah ikhfa syafawi, alasannya karena ada mim mati bertemu dengan ba. Selanjutnya adalah dinillah, dini mat tabi'i karena ada huruf dal berharokat kasroh diikuti ya sukun, dibaca dengan 2 ketukan atau 2 harokat. Selanjutnya adalah in kuntum, disebut hukum bacaannya ikhfa karena ada nun mati bertemu kaf. Selanjutnya adalah wal yaum al-qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf ya. Wal yaumi, hukum bacaannya adalah mat layin karena ada wawu mati didahului oleh fathah. Selanjutnya adalah ta'ifatun, mat wajib mutasil, hukum bacaannya dan alasannya karena ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu lafal. Selanjutnya adalah ta'ifatum min idgham bi gunnah karena ada dhammah tanwin bertemu dengan mim. Minal mu'minina, selanjutnya yaitu mat arid li sukun, hukum bacaannya alasannya adalah karena ada mat tabi'i bertemu huruf nun berharokat fathah yang terletak pada waqaf atau berhenti. Anak-anakku sekalian, untuk hukum tajwid di sini saya harapkan kalian bisa mempelajarinya di rumah, apalagi dasar daripada hukum tajwid yang mana sudah disampaikan mulai dari ketika mengaji di TPA sampai di jenjang SMI ataupun SD, SMP ataupun MTS hingga sekarang di SMK. Dasarnya yaitu ketika kalian pelajari nun mati atau tanwin, nah itu ada hukum bacaan banyak, itu harus kalian pelajari. Untuk apa hukum tajwid bisa diterapkan di dalam kita membaca Al-Quran, supaya
dalam melafalkan daripada huruf itu bisa tepat dan benar. Mengartikan daripada perkata surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Az-zaniyatu, perempuan pezina, waz-zani, dan laki-laki pezina, fajlidu, maka deralah mereka, kulla wahidim minhuma, tiap-tiap seorang dari keduanya, mi'ata, 100 jaldatin deraat, wala ta'khudkum, dan janganlah kalian mengambil, bihima, pada keduanya, ra'fatun, belas kasihan, fi dinillahi, dalam agama Allah, in kuntum tu'minuna, jika kalian beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wal yashhad, dan hendaklah menyaksikan, adzabahuma, siksaan atau hukuman keduanya, ta'ifatum minal mu'minin, segolongan dari orang-orang yang beriman. Untuk terjemahan secara global, secara keseluruhan, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 di sini adalah menerangkan tentang hukuman bagi pelaku pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah akan diterangkan lebih jelas bahwasanya macam-macam daripada zina dan daripada hukuman dari masing-masing pelaku pezina. Ini hanya sebagai daripada tadabbur kita bersama, bahwasanya tingkat daripada kasus HIV di Indonesia itu meningkat, setiap tahunnya meningkat. Nah, ini sebagaimana gambaran daripada masyarakat Indonesia untuk lebih mengetahui bagaimana daripada pergaulan bebas itu bisa memberikan pengaruh yang buruk. Nah, ini ada daripada masyarakat berbudaya pasti jauh dari pergaulan yang berbahaya. Selanjutnya marilah kita baca bersama-sama doa daripada kafaratul majelis setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Demikian, ihdinas syiratal mustaqim, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.